Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Faqala aidan, inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh Masjid Raya Al-Jihad, Desa Lubuk Bendahara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini. Allah senantiasa masih memberi kita rahmat dan karunia-Nya, rahmat nikmat yang terbesar di dalam kehidupan seorang mukmin, di dalam kehidupan seorang muslim. Bukanlah nikmat pangkat jabatan ilmu yang tinggi, tetapi nikmat yang paling godang yang Allah berikan kepada awak bersama, yakni masih diberi Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman dan Islam ini, sejauh apapun, sebau atau di jauh manapun masjid dari rumah kita tak pikirkan. Yang penting kita tetap beribadah kepada Allah, berkumpul di rumah Allah, berkumpul di majelis ilmu ini untuk tetap berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di atas bumi Allah yang mulia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena kalaulah kita pandang nikmat Allah itu hanya pangkat jabatan dan kuasa, bisa jadi nanti kalau pangkat kita sudah tinggi, bisa jadi kita model Fir'aun la'natullah. Kalaulah hanya memandang bahwa harta benda sebagai nikmat yang terbesar dalam kehidupan, apa kurangnya Qarun la'natullah yang terkaya di muka bumi Allah ini, sampai-sampai mungkin kalau awak gali tanah di lubuk bendaharaku, awak busu omeh segodang goleh ko, pasti harta Ustadz Angel Hansen. Salah, ya. Harta Qarun rupanya. Bilu datang Qarun ke lubuk bendaharaku, ya, tak pernah. Karena begitulah Allah maktubkan dalam Al-Quran, Qarun terkaya di muka bumi Allah. Tetapi bukan itu nikmat yang paling mulia oleh seorang muslim. Yang kedua kalinya bersolawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama, bahwa Nabi sebagai suri tauladan hidup, uswatun hasanah kita yang baru kita peringati miladur rasulnya, maulid nabinya, tentunya terbersit, terbekas di hati sanubari kita sejak hidup ini sampai ajal kita dijemput Allah. Kita tetap mengidolakan panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita banyak bersolawat kepada beliau. Tanpa solawat kita takkan hidup di muka bumi Allah ini. Karena kita lihat dalam syariat Islam, Allah perintahkan
kita solat. Aqimus sholah, dirikan solat. Kata Allah, apakah bapak ibu pernah lihat Allah semayang, solat? Adakah dalilnya Allah itu ikut solat? Tak ada kan? Tak ada dalilnya. Allah cuma perintah aqimus sholah, solatlah, dirikan solat. Allah tak ikut solat. Wa atuz zakat, perintah zakat. Allah ikut bayar zakat kah? Tak pernah Allah bayar zakat. Allah perintah kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, berpuasa di bulan Ramadan. Ikut puasakah Allah? Tak pernah. Umrah dan haji pun Allah perintahkan manusia, orang Islam naik haji dan umrah. Allah tak ikut haji dan umrah. Tapi solawat, Allah perintahkan kita solawat. Apakah Allah ikut bersolawat, Pak Bu? Solat perintah Allah, Allah tak ikut. Puasa perintah Allah, Allah tak mau ikut. Haji, umrah, Allah perintah, Allah tak mau ikut. Zakat pun begitu, Allah tak mau ikut. Tetapi giliran bersolawat, kita dengar sebelum azan berkumandang, apa bacaannya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan malaikat bersolawat, apakah kita hamba Allah yang hina ini? Tentunya banyak bersolawat kepada beliau. Bisa sama-sama bersolawat, Bu? Pak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kaum muslimin wal muslimat jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan dan semoga Allah memuliakannya Bapak Imam Masjid Raya Al-Jihad Lubuk Bendahara beserta pengurus yang hadir, seterusnya tokoh-tokoh alim ulama, ustadz-ustadz, guru-guru kami, tokoh-tokoh adat, mangku adat di desa ini, seterusnya tokoh pemuda, jadi pandai alim ulama, tokoh perempuan, perangkat desa, perangkat dusun yang hadir, umumnya semua jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim dari kami Firdaus Al-Fasiri dari Oka, aslinya dari Oka. Mungkin pernah ke Oka, kalau ke Pasir pasti lewat Oka ya, dekat lapangan terbang Bandara Tuanku Tambusai. Tetapi sekarang tinggal di Pasir Pengarayan di depan Islamic Center Pasir Pengarayan. Insyaallah silaturahim kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sering bersolawat ingin mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Tapi nanti di padang mahsyar, di yaumil akhir, banyak di antara umat Islam
yang tak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Kenapa? Karena tak ada wajah, tak ada tanda-tanda di roman wajahnya, di mukanya bahwa dia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih tanda umat Rasulullah di padang mahsyar? Bercahaya mukanya, wajahnya. Dia aku bercahaya, aku membawa lampunya di padang mahsyar. Membawa senterkah dia di padang mahsyar? Bukan. Tetapi bercahaya wajahnya karena air wuduknya di dunia dulu sewaktu dia masih hidup. Kalau berwuduk artinya dia sholat. Apa orang Lubuk Bendahara berwuduk pergi mendodos sawit? Apa orang Lubuk Bendahara berwuduk dulu baru pergi ke sawah, ke ladang, ke kebun? Berwuduk pasti untuk sholat, baik solat wajib fardu ataupun solat sunan. Jadi nanti di padang mahsyar banyak umat Islam tak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Rugi kita hidup 70 tahun, 60 tahun hidup di muka bumi Allah. Tiba-tiba di padang mahsyar tak diakui, tak dapat sapaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ikut sunnahnya. Itu di padang mahsyar rugi serugi-ruginya hidup di dunia. Kalau di Lubuk Bendahara ini, ya, di desa manapun, di Alahan, di Siki dan sebagainya, di Ujung Batu dan sebagainya, kalau kita tak diakui di Lubuk Bendahara ini oleh Pak Kades, oleh Pak Kadus, kita lahir di Lubuk Bendahara, bercucu di sini, beranak di sini, ya, berketurunan di sini, tiba-tiba Pak Kades tak mengakui awak orang Siko. Gimana perasaan kita, Mak, Bu? Awak lahir di Siko, tapi tak diakui Pak RT awak Siko, orang Siko. Bagaimana perasaan kita? Sedih kita mungkin. Sakit hati kita sama Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Kadesnya. Ya, itu baru di dunia. Kalau tak diakui kita orang sini oleh Pak Kades, Pak Kadusnya, masih bisa pindah, Pak Bu. Ya, tak diakui orang Lubuk Bendahara, pindah kita ke Ujung Batu. Ya, atau kalau mau jauh pindah ke Rambah, Oka sana. Ya, bisa pindah. Tapi kalau di padang mahsyar tak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya, nak pindah ke mana, Pak? Kampung Ciek situnya. Ya, padang mahsyar. No, lai padang panjang lo. Ya, padang lawas tak ada. Padang bola tak ada. Apulai kampung Padang. Nak pindah ke mana? Artinya kita istiqomah Nabi Muhammad sebagai panutan hidup